Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harapkan semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pelajaran 6, aku membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak siapkan buku pelajaranmu dan alat tulismu untuk mengikuti pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah sesi pelajaran ini, anak-anak dapat menyadari bahwa setiap orang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dapat memahami bahwa setiap orang tumbuh dan berkembang berkat kebaikan orang-orang di sekitarnya. Dapat membangun kerjasama dan memiliki semangat berbagi dengan sesama agar hidup bersama tercipta dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan di gambar, orang-orang sedang bekerja bakti bersama membersihkan lingkungan. Jadi manusia itu sejak lahir sudah disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, dalam keberadaannya tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Manusia membutuhkan manusia lain. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih lemah. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu menciptakan rasa solidaritas satu sama lain dan saling melindungi sebagai wujud kesadaran yang lahir dari prinsip moral dan hati nurani yang bersih. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh tentang pelajaran agama hari ini, kita buka pelajaran kita dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Engkau menunjukkan kasih-Mu melalui kehadiran sesama kami yang kami jumpai setiap hari. Ayah, ibu, kakak, adik, dan siapapun yang ada di sekitar kami memiliki peranan besar dalam hidup kami. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin menyadari kehadiran dan kebaikan mereka selama ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, mari mengamati gambar. Pada waktu kecil, kita belum bisa mandi sendiri, kita masih bayi, kita dimandiin oleh ibu. Kemudian pada saat mau berlatih berjalan, dilatih oleh ibu dan kakak. Kemudian di sekolah, kita bertemu dengan guru dan teman-teman. Di lingkungan masyarakat, bisa saling membantu dalam bekerja sama. Salah satu contohnya adalah kerja bakti. Dan di lingkungan masyarakat juga, kita juga bisa saling bermusyawarah. Nah, anak-anak, itu adalah gambar-gambar yang menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang lain. Misalnya di rumah kita membutuhkan keluarga kita, ibu, kakak, adik. Di sekolah ada teman-teman, ada guru. Di lingkungan masyarakat ada anggota-anggota masyarakat. Nah, kita akan menyimak kisah berikut, si lumpuh dan si buta. Anak-anak bisa membaca dari buku pelajaran kalian. Pada suatu hari, seorang lumpuh pergi ke sebuah warung dan duduk di samping seseorang yang sudah sejak tadi berada di sana. Saya tidak bisa datang ke pesta sultan, keluhnya, karena kakiku yang lumpuh sebelah ini membuatku tidak bisa berjalan cepat. Orang di sebelahnya itu mengangkat kepalanya. Saya pun diundang, katanya. Tetapi keadaanku lebih buruk dari saudara. Saya buta dan tidak bisa melihat, meskipun saya juga diundang. Orang ketiga yang mendengar percakapan kedua orang itu berkata,
Tetapi kalau saja kalian menyadari kalian berdua mempunyai sarana untuk mencapai tujuan. Yang buta bisa berjalan, yang lumpuh didukung di punggung. Kalian bisa menggunakan kaki si buta dan mata si lumpuh untuk menunjukkan jalan. Dengan cara itulah keduanya bisa mencapai tujuan dan pesta sudah menanti. Dalam perjalanan, keduanya sempat berhenti di sebuah warung lain. Mereka menjelaskan keadaannya kepada dua orang lain yang duduk bersedih di sana. Kedua orang itu, yang seorang tuli, yang lainnya bisu. Keduanya juga diundang ke pesta. Yang bisu mendengar tetapi tidak bisa menjelaskan kepada temannya yang tuli itu. Yang tuli bisa berbicara tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Kedua orang itu tidak akan bisa datang ke pesta, sebab kali ini tidak ada orang ketiga yang bisa menjelaskan kepada mereka bahwa ada masalah, apalagi bagaimana cara mereka memecahkan masalah itu. Nah, anak-anak, itu adalah kisah si lumpuh dan si buta. Mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana si lumpuh dan si buta sampai di pesta dengan selamat? Si lumpuh digendong oleh si buta yang bisa berjalan, sedangkan mereka bisa melihat dengan menggunakan mata si lumpuh. Apakah ada orang lain yang berperan sehingga mereka bisa sampai ke pesta? Ya, betul, ada. Yaitu orang ketiga yang mengatakan bahwa mereka bisa sampai ke pesta karena mereka memiliki sarana, yaitu menggunakan kelebihan masing-masing. Apa pesan yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Pesan yang bisa kita ambil dari kisah si lumpuh dan si buta adalah sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam mengembangkan dirinya. Nah, anak-anak, mari bertanya kepada orang-orang yang membantu perkembangan dirimu. Kemudian jawablah di dalam buku pelajaranmu. Siapa orang-orang yang sudah berperan dalam hidupmu sejak lahir hingga sekarang? Sebutkan peran masing-masing dengan melengkapi tabel berikut ini. Misalnya, ibu dalam kehidupanmu berperan sebagai apa? Ayah, bagaimana perannya dalam kehidupanmu? Nenek, kakek, kakak, adik, bisa juga teman atau gurumu, atau paman atau bibimu. Jadi, boleh kalian menulis, mengingat kembali peran-peran orang-orang yang membantu perkembangan dirimu. Anak-anak, kalian juga bisa membaca kisah tentang Lone Ranger dalam buku pelajaranmu, atau juga bisa melihat film kartun Lone Ranger, itu bisa dari YouTube juga ada ya. Nah, siapa tokoh Lone Ranger? Lone Ranger itu seorang koboi yang luar biasa, yang suka membasmi penjahat dan menegakkan keadilan. Jadi dia, siapa saja yang membantu Lone Ranger dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, dia biasa dibantu oleh kudanya dan sahabat Indiannya yang bernama Tonto. Yang bisa kita pelajari dari Lone Ranger ini, meskipun dia memiliki kehebatan, tapi dia tetap membutuhkan bantuan dari orang lain, bahkan dari kudanya sendiri. Jadi dia berhasil berkat kudanya dan juga sahabatnya. Jadi apa ajakan penulis artikel kepada kita tentang kisah Lone Ranger ini? Jadi belajarlah untuk berteman dan bersahabat dengan siapapun, karena kita hidup di dunia ini membutuhkan bantuan orang lain. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendalami pengalaman kitab suci. Kita akan membaca bersama ya dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Bacaan ini menyatakan sifat manusia yang secara kodrati membutuhkan sesamanya dalam mengembangkan diri. Ayo anak-anak, kita baca bersama bacaan kitab suci ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa,
Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, anak-anak, mari kita temukan pesan apa yang ada dalam kitab suci yang sudah kita bacakan tadi. Bagaimana ciri-ciri kumpulan orang yang percaya dalam kitab suci tadi? Mereka sehati dan sejiwa, dan mereka saling berbagi. Mengapa tidak ada seorang pun dari para anggota dalam perkumpulan itu yang berkekurangan? Mereka tidak berkekurangan karena semua mereka saling berbagi kepada setiap anggota yang ada di dalam perkumpulan mereka sesuai dengan keperluannya masing-masing. Mereka rela menjual harta miliknya untuk bisa berbagi dalam anggota perkumpulan mereka. Sikap baik apa saja yang membuat perkumpulan mereka sungguh tetap bertahan dan menyenangkan? Mereka bekerja sama, saling berbagi, kemudian kompak, saling mengasihi satu sama lain. Apakah semua anggota bisa berkembang dengan baik? Ya, bisa. Mengapa? Kalau kita saling mendukung dan bekerja sama, pasti kita akan bisa berkembang dengan baik karena kita membutuhkan bantuan, dukungan dari orang lain. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk PR minggu depan, buatlah doa syukur atas kebaikan mereka yang telah berperan dalam hidupmu selama ini, untuk dikumpulkan hari Senin minggu depan. Boleh langsung menulis di dalam buku pelajaranmu. Anak-anak, kita sampai di kesimpulan pelajaran kita hari ini. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, yaitu bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita patut bersyukur atas peran serta orang-orang di sekitar kita yang telah ikut campur tangan mengembangkan diri kita dan kemampuan kita sampai saat ini. Rasa syukur bisa kita ungkapkan dalam bentuk doa dan niat untuk membalas segala kebaikan mereka dengan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik dan berguna bagi banyak orang, terutama bagi kemuliaan Allah. Nah, anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah belajar memahami bahwa setiap orang tumbuh dan berkembang berkat kebaikan orang-orang di sekitarnya. Bantulah kami untuk membangun kerjasama dan memiliki semangat berbagi dengan sesama agar tercipta kehidupan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Jangan tetap semangat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.